Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi, konten saya kali ini akan membahas seputar video pembelajaran yang berkaitan dengan materi pengantar akuntansi. Saya harap video ini dapat membantu teman-teman semua untuk menambah wawasan tentang akuntansi. Tapi sebelum itu, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe karena subscribe itu gratis. Oke guys, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dari Kap Melinda Siregar. Di video kali ini saya akan membahas tentang akuntansi perusahaan dagang. Sebelum kita beralih ke materi perusahaan dagang, sebelumnya kita harus tahu ada 3 jenis perusahaan berdasarkan aktivitas operasionalnya, yaitu ada perusahaan jasa, yang kedua ada perusahaan dagang, dan ada perusahaan manufaktur. Perusahaan jasa adalah perusahaan yang aktivitas operasionalnya memberikan layanan jasa kepada pelanggan. Sedangkan perusahaan dagang ialah perusahaan yang aktivitas operasionalnya membeli barang dagangan dan menjual barang dagangan tersebut tanpa mengubah bentuk barang tersebut. Dan yang terakhir yaitu perusahaan manufaktur. Perusahaan ini aktivitas operasionalnya membeli bahan baku, mengolah bahan baku tersebut melalui proses produksi untuk menghasilkan barang jadi dan menjual barang jadi tersebut kepada pembeli. Selanjutnya, selain dari aktivitasnya, yang membedakan perusahaan jasa dengan perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur adalah dari perhitungan dan penyajian laba ruginya. Perusahaan jasa menyajikan laporan laba rugi biasanya dengan format single step. Artinya, pendapatan yang diperoleh langsung dikurang dengan semua beban untuk memperoleh laba atau ruginya. Sedangkan pada perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur menggunakan format multiple step. Perusahaan menyajikan penjualan yang dikurang dengan harga pokok penjualan untuk mendapatkan laba kotor, kemudian laba kotor dikurangi dengan semua beban operasi untuk mendapatkan laba atau rugi bersih. Di dalam akuntansi perusahaan dagang, kita mengenal istilah baru yaitu HPP, harga pokok penjualan. Nah, HPP adalah total harga perolehan atas barang yang terjual dalam satu periode. HPP merupakan akun kelompok beban atau nama lainnya adalah beban pokok penjualan, dan bahasa Inggrisnya disebut cost of goods sold. Kemudian kita mengenal adanya harga perolehan atas barang dagangan, yaitu semua pengeluaran yang dibayarkan oleh perusahaan untuk memperoleh barang dagangan sampai barang dagangan tersebut siap untuk dijual. Ilustrasi untuk memahami tentang harga perolehan persediaan adalah sebagai berikut. Toko elektronik MH berada di kota Bengkulu yang membeli 50 unit televisi di grosir elektronik di kawasan Glodok, Jakarta dengan harga beli per unit sebesar 2 juta rupiah. Pengiriman televisi ini menggunakan ekspedisi darat dengan biaya pengiriman sebesar 20 juta rupiah. Karena harga perolehan atas barang dagangan adalah semua pengeluaran yang dibayarkan oleh perusahaan untuk memperoleh barang dagangan sampai barang dagangan tersebut siap untuk dijual, maka 2 juta rupiah harga beli per unit tadi dikali dengan 50 unit televisi yang kita beli di grosir elektronik di kawasan Glodok, Jakarta. Kemudian kita juga tambahkan untuk biaya pengiriman melalui ekspedisi darat sebesar 20 juta rupiah.
Jadi total harga perolehan dari 50 televisi ini adalah sebesar 120 juta rupiah. Kemudian kita bagi 120 juta rupiah ini ke 50 televisi yang kita beli, sehingga harga perolehan per unitnya adalah sebesar 2.400.000 rupiah. Kemudian kita ilustrasikan untuk memahami harga pokok penjualan atau HPP, yaitu sebagai berikut. Perusahaan pada bulan September 2020 membeli 100 unit barang dagangan dengan harga perolehan per unit sebesar $10. Kemudian selama bulan September ini terjual sebanyak 80 unit barang dagangan dengan harga jual sebesar $15. Maka dari ilustrasi ini, penjualan untuk bulan September 2020 kita hitung sebagai berikut. 80 unit barang yang terjual dikali dengan $15 harga jualnya, yaitu dapatlah $1.200. Sedangkan HPP, harga pokok penjualannya untuk bulan September 2020 kita hitung 80 unit barang yang terjual dikali dengan $10 untuk harga perolehan per unitnya, sama dengan $800, sehingga laba kotor untuk bulan September 2020 sebesar $400. $400 ini kita dapat dari harga penjualan dikurang dengan harga pokok penjualan, sehingga dapatlah $400 ini. Sedangkan 20 unit yang belum terjual sampai 30 September 2020 disebut persediaan barang dagangan akhir atau ending inventories dengan nilai sebesar 20 unit. 20 unit ini dikali dengan $10, yaitu 220 unit ini dikali dengan harga perolehan per unitnya sebesar $10. Nilai persediaan akhir per 30 September 2020 ini akan menjadi nilai persediaan barang dagangan awal untuk periode berikutnya, yaitu tanggal 1 Oktober 2020. Kemudian ada istilah dalam kaitannya dengan arus harga perolehan atau cost flow. Yang pertama yaitu ada beginning inventories atau persediaan barang dagangan awal. Ini adalah total harga perolehan atas barang dagangan pada awal periode yang nilainya diambil dari nilai persediaan akhir periode sebelumnya. Kemudian ada pembelian atau cost of goods purchase atau purchase saja adalah total harga perolehan atas barang yang dibeli untuk satu periode. Nanti ada kalanya kita harus menghitung pembelian bersih atau net purchase. Maka untuk menghitung pembelian bersih adalah pembelian kotor ditambah biaya angkut pembelian dikurang retur pembelian, kemudian dikurang lagi diskon pembelian jika ada. Yang berikutnya adalah cost of goods available for sale, artinya barang tersedia untuk dijual. Adalah total harga perolehan atas barang yang tersedia untuk dijual untuk satu periode, dihitung dengan menjumlahkan
persediaan barang dagangan awal ditambah dengan pembelian bersih. Berikutnya yaitu harga pokok penjualan atau cost of goods sold, adalah total harga perolehan atas barang yang terjual dalam satu periode. Cara menghitungnya yaitu dengan mengkalikan unit yang terjual dengan harga perolehan per unit. Jadi unit yang terjual dikali dengan harga perolehan per unitnya. Berikutnya lagi ada persediaan barang dagangan akhir atau ending inventories, adalah total harga perolehan atas barang yang belum terjual sampai akhir periode. Ending inventories ini dihitung dengan mengkalikan unit yang tersisa dengan harga perolehan per unitnya. Jadi, cara menghitungnya saya ulangi, unit yang tersisa dikali dengan harga perolehan per unitnya. Kemudian penjualan. Penjualan adalah pendapatan yang berasal dari hasil dari penjualan dalam satu periode. Penjualan dihitung dengan mengkalikan unit yang terjual dengan harga jual per unit. Saya ulangi lagi, unit yang terjual dikali dengan harga jual per unit. Ini untuk menentukan penjualan. Selanjutnya, di dalam akuntansi perusahaan dagang terdapat dua sistem yang biasa digunakan perusahaan dagang untuk mencatat transaksi-transaksi yang berhubungan dengan barang dagangan, yaitu sistem pencatatan perpetual dan sistem pencatatan periodik. Secara singkat, sistem perpetual yaitu setiap terjadinya transaksi yang berhubungan dengan barang dagangan, misalnya pembelian, retur pembelian, pelunasan utang atas pembelian barang dagang, kemudian ada penjualan dan retur penjualan, maka langsung mempengaruhi nilai persediaan sehingga akan dicatat dengan melibatkan akun persediaan barang dagangan. Ini kalau sistem perpetual. Kemudian sistem perpetual juga menggunakan kartu persediaan sebagai pembantu untuk setiap jenis barang yang digunakan untuk mencatat mutasi sehubungan dengan persediaan. Kemudian harga pokok penjualan akan dihitung setiap terjadi transaksi penjualan dan akan dicatat pada kartu persediaan sehingga HPP dapat diketahui setiap saat melalui kartu persediaan. Nah, berbeda dengan sistem periodik ini setiap terjadi transaksi yang berhubungan dengan barang dagangan, misalnya pembelian, retur pembelian, pelunasan hutang atas pembelian barang dagang, retur penjualan, maka tidak langsung mempengaruhi nilai persediaan sehingga tidak dicatat pada akun persediaan barang dagangan. Sistem periodik ini tidak menggunakan kartu persediaan sehingga persediaan akhir baru diketahui perusahaan melakukan perhitungan fisik persediaan. Nah, ini sudah dibahas secara lengkap di bagian inventory part 1 di video saya sebelumnya. Bisa teman-teman lihat untuk penjelasan lebih lanjutnya. Baiklah, itu saja pembahasan akuntansi perusahaan dagang yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di next video. Bye bye.